Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Soko II atau yang mewakili, serta seluruh pengurus Masjid Nurul Huda ya. Mungkin sore hari ini ya kami minta maaf merepotkan, karena memang kami setiap sebulan sekali mengadakan kajian bersama antara santri dan wali santri serta masyarakat umum. Nah, kebetulan untuk bulan ini di Masjid Nurul Huda. Mudah-mudahan kedatangan kita semua ke tempat ini adalah bukan sia-sia, tapi setiap langkah yang sejak kita keluar dari rumah kita, maka ada nilai pahala di situ. Dan juga yang perlu kita perhatikan, mungkin dalam bab harta, dalam bab ilmu kita bisa kurang, tetapi dalam bab keikhlasan kita tidak boleh kurang. Saya ingin mengawali dari satu kisah. Ini yang terjadi pada masa Imam Malik rahimahullah. Bapak ibu-ibu tahu atau enggak tahu, Imam Malik itu menulis kitab yang kemudian diberi judul oleh beliau Al-Muwatta. Ketika Imam Malik menulis kitabnya Al-Muwatta, lalu kemudian banyak orang lain yang coba untuk menulis kitab yang diberi judul yang sama. Saya akan menulis kitab Al-Muwatta untuk mengalahkan kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik. Lalu ketika ada orang yang datang kepada Imam Malik, "Ya Imam, si fulan, mereka semua menulis kitab dan diberi nama Al-Muwatta untuk mengalahkan kitab yang kau karang, wahai Imam Malik." Maka apa jawab Imam Malik? Nah, dengarkan, ini nasihat Imam Malik yang kita pegang, karena nanti menjadi kaidah dalam hidup kita. Imam Malik kemudian mengatakan, "Maka lillahi yabqa wa yatum, wa maka li ghairihi yadhhab wa yazul." Imam Malik mengatakan, apa saja kalau dia diniatkan untuk Allah, maka dia akan tetap dan akan terus ada. Dia akan langgeng. Tapi apapun itu, kalau dari awal sudah diniatkan untuk selain Allah, yadhhab wa yazul, maka dia akan pergi dan akan hilang. Paham ya? Jadi jangan sampai kita kekurangan keikhlasan. Dalam bab harta, dalam bab ilmu mungkin kita kurang, tapi dalam bab ikhlas jangan sampai kurang. Maka lillahi yabqa wa yatum, wa ma kana li ghairihi yadhhab wa yazul. Apa saja kalau dari awal diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa ada, akan senantiasa tetap. Tetapi kalau diniatkan untuk selain Allah, maka suatu saat dia akan hilang. Dan betul, sekarang terbukti dari sebanyak kitab Al-Muwatta'at itu, ternyata yang tersisa sampai sekarang yang dikenal hanyalah kitab Al-Muwatta' yang dikarang oleh Imam Malik. Nah, artinya ikhlas. Termasuk mungkin bapak ibu-ibu yang menitipkan anak-anaknya kepada Ustadz Suparman, tolong yang ikhlas. Karena kalau kemudian masih ada kurang ikhlas di hati bapak dan ibu,
itu akan sangat mengganggu proses belajar mengajar mereka. Itu akan sangat membebani mereka. Maka perlu diingatkan terus, ikhlaskan. Itu yang pertama. Untuk sore hari ini mungkin saya ingin ngobrol aja lah. Karena ini sebenarnya santri dan wali santri, maka materinya adalah bab tentang menasehati anak. Kalau saya tanya, bapak-bapak selama ini sudah menasihati anaknya belum? Kira-kira menurut bapak sudah menasihati anak atau belum? Sudah, yakin sudah. Ibu-ibu yakin selama ini sudah menasihati anak-anaknya? Yakin? Saya tanya anak-anaknya, yang santri putra, selama ini kalian merasa dinasihati atau dimarahi? Yang santri putri, kalian melihat ibu menasihati kalian atau ibu sedang ngamuk sama kalian? Selama ini yang kalian rasakan apa? Enggak, kita ngobrol aja. Karena biar mungkin bapak di rumah jarang ngobrol sama anak. Nah, di sini biar bapak ibu ngobrol sama anak, saya MC-nya. Yang santri putri, selama ini apakah merasa orang tua sudah menasihati atau yang dirasakan cuma diamuk terus sama bapak dan ibu? Enggak berani. Takut enggak dikasih uang saku. Nah, kadang seperti itu. Orang tua merasa dia sudah menasehati, tapi yang ditangkap oleh anak ternyata saya sedang dimarahi. Ibu merasa, saya sedang menasehati anak gadis saya. Ternyata anak gadis ibu menangkap itu, ini saya nggak dinasehati, tapi saya diamuk. Nah, makanya kita perlu belajar, kita mencari. Tentu karena kitab kita itu adalah Quran, maka kita perlu mencari sebenarnya bagaimana cara atau potret dalam Quran orang tua menasehati anak. Ada nggak kira-kira? Nemu nggak? Atau pernah baca nggak di Quran ada dialog di situ orang tua yang sedang menasehati anaknya? Nah, ada, oke, ada. Di mana itu? Surat Luqman salah satunya. Luqman ini menarik. Luqman salah satu nasihatnya itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman juga. Dalam surat Luqman. Luqman itu bukan nabi. Menurut jumhur mayoritas ulama, Luqman itu bukan nabi. Tapi hebatnya, meskipun dia bukan nabi, tapi nasihatnya diabadikan dalam Quran dan akan kekal sampai hari kiamat. Kalau mungkin dia nabi terus diabadikan oleh Allah, maka itu wajar. Tapi dia bukan nabi, cuma nasihatnya sampai diabadikan dalam Quran dan nanti akan dibaca oleh seluruh umat Islam sampai hari kiamat. Maka ada sesuatu yang luar biasa tentang Luqman ini. Para ahli sejarah menceritakan, Luqman itu secara fisik orangnya pendek, agak gemuk, kulitnya hitam, rambutnya keriting, hidungnya pesek, kakinya terbuka, lebar. Kira-kira orang mana? Kira-kira orang mana? Iya, orang Afrika. Yang disepakati orang Afrika. Tapi para ulama berbeda. Ada yang mengatakan orang Mesir, ada yang mengatakan orang Sudan, ada yang mengatakan orang Habasyah atau Ethiopia. Tapi yang jelas semua sepakat diceritakan oleh para ahli tafsir itu kondisi Luqman Al-Hakim itu seperti itu.
Tapi itu awalnya. Akhirnya meskipun kondisi fisiknya seperti itu, nanti diceritakan orang-orang antri di depan rumahnya untuk mendengarkan nasihat dari Luqman. Maka hati-hati. Yang santri sering membuli kawannya sekarang. Luqman dulunya kerjaannya apa? 2. Satu tukang kayu, yang kedua tukang angon kambing. Tapi nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ketika kalian membuli kawan kalian sekarang, nanti 20 tahun ke depan ternyata kawan yang kalian bully jadi kerinci satu misalnya, kalian akan malu, ya. Saya kembali ke Luqman. Luqman Al-Hakim secara fisik diceritakan seperti itu. Secara fisik. Tapi kemudian Luqman Al-Hakim yang seorang penggembala kambing itu ternyata kemudian orang-orang antri di depan rumahnya untuk mendengarkan nasihatnya. Sampai kemudian ada seseorang yang dia itu penasaran. Dia datang ke tempatnya Luqman Al-Hakim, kemudian dia nanya, "Kamu Luqman Al-Hakim," kalau bahasa kita, "kamu dulu Luqman Al-Hakim yang bareng-bareng ngarit sama saya ya?" Ya karena kenjaranya ngembala kambing. "Kamu Luqman Al-Hakim yang dulu sama-sama saya, kita angon kambing bareng itu?" "Iya, saya Luqman Al-Hakim yang kawanmu sepengaritan dulu." Ya kita yang sama-sama cari rumput dulu. Loh, kok kamu bisa jadi kayak gini? Apa kuncinya? Nah, ini yang kan kita bahas. Karena gini tadi. Belakang kedengaran. Kedengaran. Bisa. Ketika ditanya apa itu? Lo baru dengar? Terus saya ngomong dari tadi. Ya gini, kalau kata Rasulullah, "Fal yuballigh minkum asy-syahid al-ghaib." Yang hadir menyampaikan kepada yang ghaib. Berarti nanti bapaknya menyampaikan kepada istrinya di rumah. Sampai Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim tadi ditanya, "Loh kamu dulu cuma angon kambing sama saya. Lah sekarang kok orang ngantri di depan rumahmu pengen minta nasihat. Yang kamu lakukan itu apa?" Nah itu yang akan kita bahas. Nah, karena tadi terkadang orang tua merasa dia sedang menasihati anak, tapi anak menangkapnya lain. Guru, dia sedang merasa menasihati santrinya, tapi santri nangkapnya lain. Tadi orang tua merasa sedang menasihati, si anak merasa dia sedang dimarahi. Guru merasa dia sedang menasehati, santri merasa dia sedang dibuka aibnya. Nah, ini harus dipahamkan. Maka kita perlu belajar dari Luqman. Bagaimana kemudian Luqman, ada yang tahu kira-kira anaknya Luqman itu kenakalannya kayak gimana? Ada yang anaknya Luqman nakal nggak? Nakalnya kayak apa? Ini biar nanti bapak ibu itu tahu, senakal-nakalnya anak kita itu ternyata anaknya Luqman ini lebih bermasalah. Cuma masalahnya tadi anaknya Luqman bermasalah, tapi dinasihati oleh orang tuanya kemudian berubah. Nah itu yang perlu kita pelajari. Kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak kita kira-kira apa? Azwar, mana Azwar? Kenakalanmu apa, War? Azwar orang baik.
Oh, dia bingung, mau nyari satu kenakalan saja nggak ketemu. Alhamdulillah. Baik, itu santri kami yang nggak pernah marah. Mau dibully kayak apapun oleh kawan-kawannya santai aja. Nah, itu calon orang besar gitu. Ya nanti kamu buktikan, Azwar ya. 20 tahun lagi jadi besar nggak? Jangan badannya ya. Saya kembali ke Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim, para ahli tafsir itu mengatakan anaknya dulu adalah orang musyrik. Makanya tadi yang ngomong, senakal-nakalnya anak kita, ada nggak yang sampai musyrik? Ada bu, anak ibu yang sampai wah nggak nakal lagi musyrik? Ada? Nggak ada. Luqman Al-Hakim itu anaknya sampai musyrik. Maka ini jadi harapan ya. Kalau anak yang musyrik saja dengan nasihat orang tuanya, nasihat yang tepat, bisa kemudian kembali beriman, apalagi anak-anak kita yang tidak pernah musyrik. Saya yakin anak-anak kita itu anak-anak yang baik. Saya yakin ya, mereka itu generasi yang baik. Tergantung sekarang kita sebagai orang tua bagaimana mengarahkan mereka. Mereka pada dasarnya baik. Tidak ada bayi yang sejak lahir itu memang sudah bakat jadi preman. Itu nggak ada. Lihat Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan itu sesuai dengan fitrah. Fitrah itu bagaimana? Sering diartikan fitrah itu suci. Tapi menurut sebagian ahli pendidikan, fitrah itu seperti sudah ada guratan. Jadi anak itu sudah ada guratan imannya. Tugas orang tua untuk menebalkan guratan-guratan itu biar tidak hilang. Anak itu sudah pasti beriman. Orang tua itu yang tugasnya menebalkan guratan iman itu. Karena kalau tidak, maka guratan itu perlahan akan mulai luntur, mulai hilang. Paham ya? Itu harapan dulu. Jadi senakal-nakalnya anak kita sekarang, insya Allah masih ada kesempatan bagi mereka untuk berubah menjadi baik. Lihat anaknya Luqman Al-Hakim, anaknya musyrik, tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membalikkan hatinya melalui nasihat orang tuanya yang luar biasa itu. Nah, kenapa kemudian pertanyaannya, kenapa kok nasihat Luqman Al-Hakim itu didengarkan oleh anaknya? Sementara kita, bapak ibu kadang merasa, saya sudah bilangi anak saya sampai berbusa mulut nih berbusa, tidak ada yang masuk satupun. Saya sampai lelah. Kalau bapak ibu lelah, apalagi Ustadz Suparman ya. Kalau orang tuanya, saya sampai lelah bilangi anak saya bagaimana. Kalau orang tuanya lelah, apalagi gurunya. Maka jangan pernah lelah bapak ibu ya. Jangan pernah lelah. Itu anak-anak kita, itu aset kita, itu yang nanti akan menjadi amalan yang tidak terputus setelah jasad kita dimakamkan. Nah, sekarang kita perlu belajar. Kenapa kemudian kok nasihat Luqman itu bisa merubah anaknya yang darinya musyrik kemudian menjadi beriman? Maka nanti buka surat Luqman mulai ayat 12. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Ini kunci pertama. Berarti kenapa kok nasihat Luqman itu nyampe ke hati anak? Karena Luqman sudah diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang kata hikmah itu
kadang diidentikan dengan perdukunan, ya kan? Ilmu hikmah gitu. Enggak, hikmah itu apa? Kalau Luqman sudah diberikan hikmah, maka kita baca kitab tafsir. Hikmah itu apa? Al-fahmu wal ilmu. Yang dimaksud hikmah di situ adalah kefahaman dan ilmu. Berarti kunci pertama, ketika seseorang atau orang tua ingin nasihatnya didengarkan oleh anaknya, maka orang tua harus membekali dirinya dengan ilmu dan kefahaman. Bagaimana mungkin kita ingin menasihati anak kita sementara kita tidak memiliki nasihat itu? Saya ingin menasihati kesabaran, saya sendiri tidak sabar. Faqidu syai' la yu'ti. Orang Arab mengatakan seperti itu. Orang yang tidak memiliki apa-apa, dia tidak bisa memberi. Kita ingin mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana membaca Quran, sementara kita tidak pernah membaca Quran. Kita ingin mengajarkan anak kita bagaimana sholat berjamaah, sementara kita tidak pernah sholat berjamaah. Faqidu syai' la yu'ti. Kalau kita tidak memiliki, kita nggak akan bisa memberi. Paham ya? Jadi al-hikmah yang pertama tadi, kita sebagai orang tua harus membekali diri kita dengan ilmu dan kefahaman. Maka bukan anak kita saja yang belajar. Insya Allah nanti yang wali santri saya kasih tugas. Ada tugas? Ya, insya Allah nanti ada tugas. Nantilah. Jadi tidak cuma santri, wali santri pun ada tugas. Tugasnya mengarang nanti. Paham ya? Karena tadi orang tua Luqman itu nasihatnya bisa diterima karena dia sudah punya hikmah, sudah punya ilmu kefahaman. Plus hikmah itu adalah dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terjatuh dalam kesalahan. Karena banyak orang berilmu tapi dia kepleset. Ya kan? Orang berilmu tapi dia keliru ngambil keputusan. Orang hikmah itu tidak. Dia berilmu, faham, plus keputusan yang diambil itu selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaan kita, kenapa Luqman kok sampai kemudian menjadi ahli hikmah seperti itu? Maka jawabannya ada dalam riwayat. Dikatakan, wahai Luqman, engkau adalah orang yang dulu sama-sama saya angon kambing. Nah, kita sama-sama ngaret dulu. Kenapa sekarang kok engkau mendapatkan posisi seperti ini? Maka apa jawab Luqman? Sebagian mengatakan dalam satu riwayat disebutkan 2, ada yang mengatakan 3. Luqman mengatakan sidqul hadits wasumtu amma la ya'ni. Rahasianya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada saya? Satu, sidqul hadits. Saya kalau berbicara selalu jujur. Karena orang sekali bohong sulit untuk mengembalikan kepercayaan orang lain kepada kita. Sekali kita bohong sulit sekali untuk memperoleh kepercayaan itu kembali. Dan juga sidqul hadits di situ maksudnya adalah benar. Benar. Jadi orang tua jangan kita membohongi anak kita. Karena sering kita merasa ketika anak kita bohong, kadang kita, siapa yang mengajarimu bohong? Sepertinya bapak sama ibu nggak pernah ngajari kamu bohong. Kadang kita mengajari mereka bohong, cuma kita tidak merasa. Bapak ibu menjanjikan sesuatu kepada anak-anaknya. Nah, kalau kamu nanti bisa begini-begini, bapak ibu belikan ini. Begitu kemudian anak itu bisa melakukan hal tersebut, ternyata janji itu bohong. Anak akan diam, anak nggak berani protes. Pak, bu, mana? Katanya mau membelikan, mungkin tidak berani. Tapi akan terekam dalam otak mereka. Oh, kalau begitu ternyata boleh toh. Kita menjanjikan sesuatu terus nggak usah ditepati.
Lah buktinya bapak juga seperti itu, ibu juga seperti itu. Nah itulah kan, kadang sesuatu yang terlihat itu justru mengajarkan sesuatu kepada anak. Maka hati-hati, terutama bapak, hati-hati pak. Apapun yang bapak lakukan di dalam rumah itu akan dilihat oleh anak-anak, dan itu yang akan ditiru oleh anak-anak kita. Sekali bapak kelihatan makan pakai tangan kiri, anak akan melihat, oh ternyata makan itu pakai tangan kiri. Meskipun di sekolah, di pondok gurunya ngomong makan tangan kanan, tangan kanan. Enggak. Kepala rumah tangga di rumah kami makannya pakai tangan kiri. Sama. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian beliau diberikan al-hikmah? Maka beliau mengatakan wasumtu amma la ya'nih. Saya diam. La ya'nih itu ada dua pemahaman. Yang pertama, la ya'nih itu adalah hal yang tidak bermanfaat. Saya mendiamkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Saya tidak mau menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu kalau kita mau seperti Luqman al-Hakim, ya, jangan sibukkan diri kita dengan hal-hal yang sama sekali tidak ada manfaatnya, sama sekali. Kalau ada manfaat dunia, itu masih mending, apalagi ada manfaat akhirat. Tapi ini akhirat ya tidak bermanfaat, dunia juga nggak ada manfaatnya. Hati-hati. Nah yang seperti itu tinggalkan. Itu kalau kita pengen jadi ahli hikmah, sehingga anak-anak kita nanti mendengar nasihat yang kita berikan. Yang kedua, amma la ya'ni itu adalah sesuatu yang bukan urusan saya. Berarti kata Luqman, saya tidak mau masuk ke dalam sesuatu yang bukan urusan saya. Nah itu yang sekarang sulit. Sesuatu yang bukan urusan kita, kita terlalu banyak komentar di situ. Enak? Orang komentar sana sini dalam hal yang sebenarnya bukan urusan dia. Padahal Rasulullah sudah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan ma la ya'nih tadi, sesuatu yang tidak berharga atau sesuatu yang tidak ada urusannya sama dia. Maka jangan kepo, jangan kepo. Apa sih pentingnya saya tahu itu? Tidak ada hubungannya sama saya. Kenapa saya harus tahu? Nah itu justru membahayakan. Paham ya? Nah itu yang pertama tadi. Kenapa Luqman al-Hakim kemudian diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, sidqul hadits. Kalau bicara, bicaralah yang benar, bicaralah yang jujur. Termasuk gini, Pak. Sebenarnya kalau yang masih punya anak kecil atau yang ada rencana pengen nambah anak kecil, salah satu metode pendidikan dalam Quran itu adalah berkisah, bercerita. Maka sepertiga dari Quran itu isinya adalah kisah. Cuma kisah dalam Al-Quran itu adalah kisah yang real, kisah yang nyata. Maka kalau bapak ibu-ibu misalnya pas anak mau tidur kemudian menceritakan suatu kisah, itu kan, tolong kisah yang diceritakan adalah kisah yang benar-benar nyata. Sudah buang itu kisah-kisah yang nggak ada kenyataannya itu. Bagaimana mungkin kemudian kancil nyolong timun? Bagaimana mungkin kemudian Joko Tarub ngintip orang mandi? Itu yang diceritakan ke anak-anak kita. Maka jadinya apa? Anak kita jadi pinter nyolong, jadi pinter ngintip. Sejak kecil sudah diajarkan kisah-kisah itu kepada anak kita. Maka sudah, mungkin yang guru di sekolah, kalau berkisah itu adalah suatu yang sangat bagus, tapi tolong ceritanya diganti dengan yang real. Jangan lagi kisah-kisah yang gak jelas itu
kisah-kisah khayalan yang kemudian melahirkan generasi yang tidak baik. Kalau kita butuh kisah, banyak kisah. Quran menyebutkan kisah-kisah yang luar biasa. Para sahabat juga memiliki kisah-kisahnya yang luar biasa. Itu yang harus kita ceritakan kepada anak-anak. Cuma siapa dulu yang pas kecil mau tidur diceritakan sama bapaknya? Ada? Siapa? Siapa? Santri yang dulu pas kecil mau tidur dikisahkan sama bapak ibunya? Ada? Enggak ada. Fikri? Enggak. Enggak katanya Pak. Ya tadi. Makanya nanti ada tugas. Ada tugas untuk bapak ibunya insya Allah. Nah, ya. Nah yang ketiga kata Luqman Al-Hakim adalah wa adaul amanah. Kalau kita ingin diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah laksanakan amanah itu sebaik-baiknya. Jangan pernah khianat. Sekali khianat maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahan dalam hidup kita. Nah, jadi ternyata itu menurut Luqman Al-Hakim ketika ditanya, "Kenapa wahai Luqman, engkau kok sekarang punya posisi ini?" Saya itu berkata selalu jujur, selalu benar. Saya itu tidak selalu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang bukan menjadi urusan saya. Yang ketiga, saya akan berusaha untuk melaksanakan amanah sebaik mungkin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Luqman Al-Hakim hikmah. Ketika Luqman Al-Hakim sudah memiliki hikmah, maka kemudian ketika nasihat itu disampaikan oleh orang tua yang ahli hikmah, maka seorang anak yang tadinya musyrik sekalipun kemudian Allah kembalikan hatinya menjadi mukmin. Kalau yang musyrik saja bisa kembali menjadi mukmin, apalagi yang tidak pernah musyrik. Saya yakin anak-anak kita mereka akan menjadi anak-anak yang baik. Terus dalam ayat yang ke-13 Luqman mengatakan wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Nah, ini mulai nasihat. Ketika Luqman berkata kepada anaknya wa huwa ya'idhuhu. Tapi ingat, perkataan yang disampaikan oleh Luqman adalah benar-benar nasihat. Terkadang orang tua itu tidak tahu dia sedang menasihati atau sedang memarahi. Orang tua tidak tahu dia sedang mengarahkan anaknya atau sedang membuka aib anaknya. Orang tua kadang tidak tahu dia sedang membimbing anaknya atau ternyata sedang mempermalukan anaknya. Itu kan beda tipis. Beda tipis. Maka orang tua ketika kita ingin menyampaikan nasihat kita kepada anak, maka yakinkan dari awal bahwa yang akan kita sampaikan adalah nasihat, bukan kemarahan. Memang ada nanti kapan seseorang boleh marah, ada. Bahkan tidak cuma marah, dalam Islam boleh tidak mukul. Rasulullah SAW mengatakan gantungkan saut. Saut itu apa? Cambuk. Gantungkan cambuk di rumah-rumah kalian, karena itu nanti yang akan menjadikan anak-anak kalian menjadi beradab. Nanti pulang beri buat cambuk semua ya. Cuma ada aturannya, ada caranya. Ya, Umar kemudian ketika mendengar hadis itu langsung nyari cambuk, beli cambuk, digantungkan di rumahnya, anak-anaknya dipanggil. Kalian lihat itu? Lihat cambuk itu yang akan menjadi kalian beradab. Cuma nanti menggunakannya bagaimana? Ada aturan. Ada aturan. Kapan, usia berapa anak boleh dipukul? Dipukul di bagian mana? Pukulannya seberapa kencang? Tidak. Kapan anak boleh dipukul? Kalau yang disebutkan dalam hadis? Usia 2 tahun. 10 kan? 10
muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin. Pukullah ketika umur 10 tahun. Jadi konsep pendidikan memukul itu ada. Itu ada. Keliru ketika Rasulullah tidak pernah mukul. Rasulullah kadang mukul, tapi ya tidak selalu mukul. Karena anak-anak zaman Rasulullah itu memang baik-baik sehingga tidak perlu dipukul. Tapi bukan berarti konsep memukul itu tidak ada. Nah, para ahli pendidikan itu ngomong gini. Memukul itu ibarat obat. Kalau obat ini mungkin obat kentang lah. Kalau bapak ngasih obat kentang overdosis, yang terjadi kentangnya apa? Kritik. Kentangnya apa? Kebanyakan obat, kebakar. Obatnya terlalu sedikit, yang terjadi ndak apa? Kentangnya rusak, kan sama-sama. Jadi pukulan pun seperti itu. Pukulan yang telah melebihi kadar maka menjadikan anak kebakar. Kalau sedikit itu juga tidak menyembuhkan. Nah itu kan perlu tahu. Dan nggak perlu langsung dipukul gitu. Maka bapak, terutama bapak lah, itu perlu. Kadang bagaimana anak cukup dilihat. Wah itu anak kalau yang ini paham. Bapak dengan lihat anak itu paham. Oh ini bapak sedang marah atau tidak. Paham nggak anak-anaknya di rumah dengan dilihat dok? Paham kan? Anak itu paham. Kalau nggak paham, ini bapak ngapain kok mendelik? Gitu. Ini masalah. Ini harusnya paham. Kalau kita terlalu mukul, semuanya dipukul terus, itu juga bahaya. Anak jadi kebal. Anak jadi kebal sekalian kan gitu. Jadi ada saatnya kapan anak itu cukup dilihat, selesai. Kadang perlu ditegur, kadang perlu ya dijewer sedikit, gitu kan. Kadang perlu dipukul. Cuma aturannya jelas. Ghairu mubarrih. Jangan sampai bapak ibu sedang ada masalah di kamar, pelampiasannya ke anak dengan mengatasnamakan pendidikan. Anaknya diajar gara-gara dia sedang marah sama istrinya. Itu bukan mendidik, bukan pukulan itu yang kami maksud. Ya. Jadi benar-benar pukulan ketika diniatkan dari awal ini untuk mendidik. Nah, itu Muhammad Al-Fatih pun seperti itu. Muhammad Al-Fatih pernah dipukul oleh gurunya Al-Qurani itu tanpa berbuat salah. Tapi Muhammad Al-Fatih dia tidak berani tanya sama gurunya. Kenapa saya dipukul padahal saya nggak salah. Dia diam, dia sabar. Sampai kemudian Muhammad Al-Fatih berhasil membebaskan kota Konstantinopel itu. Dia memberanikan diri bertanya sama gurunya. Guru, dulu saya pernah dipukul oleh guru, padahal saya tidak melakukan kesalahan. Sekarang saya minta penjelasan. Gurunya ngomong, ini yang saya tunggu. Suatu saat kamu akan menanyakan, kenapa dulu saya mukul kamu, padahal kamu tidak berbuat salah. Sudah berapa tahun pukulan itu, sekarang kamu masih teringat. Demikian juga nanti ketika kamu jadi pemimpin, maka kezaliman yang kamu lakukan itu tidak akan pernah dilupakan oleh rakyatmu. Jadi itu untuk mendidik, biar kamu teringat. Kalau saya dipukul karena zalim, saya teringat sekian puluh tahun, maka kalau saya berbuat zalim kepada rakyat, itu juga akan diingat oleh rakyat saya dan tidak akan pernah dilupakan oleh mereka. Ya? Nah, jadi wa huwa ya'idhuhu. Ketika kita ingin menyampaikan nasihat, itu benar-benar nasihat, bukan amukan, bukan kemarahan, meluapkan kemarahan, bukan itu. Nah, yakinkan, oh ini nasihat nak, dari bapak untuk kamu, dari ibu untuk kamu. Nah, sekarang jam 6.
Nanti nasihatnya Luqman Al-Hakim baca sendirilah ya di surat Luqman itu. Nah, tugas terutama wali santri atau mungkin yang tidak wali santri boleh dia mengerjakan tugas ini untuk nanti diberikan kepada anak-anaknya. Saya minta nanti kepada bapak atau ibu atau kerjasama berdua menuliskan nasihat-nasihat untuk anaknya. Ditulis bisa nulis kan ya? Kalau nggak bisa nulis, pakai bahasa bapak, pakai bahasa ibu. Jangan copy paste dari internet. Kotanya indah gitu. Nanti silahkan bapak ibu tuliskan nasihat-nasihat untuk anaknya. Nasihat dari ayah petani untuk anakku. Silahkan bapak ibu tulis nasihatnya apa, pesannya apa, harapannya apa. Siap Bu ya? Bapak siap? Yang wali santri terutama. Butuh berapa minggu untuk nulis nasihat? Nggak usah seperti para ulama dulu. Kalau para ulama itu nulis nasihatnya jadi kitab. Bulughul Maram itu hadiah untuk anaknya. Jadi kitab Bulughul Maram. Itu tulisan orang tua sebenarnya hadiah untuk anaknya. Bapak, ibu enggak seperti itu. Wes nasihat lah dalam satu lembar, silahkan pakai bahasa bapak, pakai bahasa ibu. Ya. Terus nanti jangan langsung dikasihkan ke anak. Kasihkan ke saya atau kasihkan ke Ustadz Suparman, biar kami yang menyampaikan nasihat bapak ibu kepada anak-anak. Paham ya? Itu tugasnya ya. Siap? Loh, pakai bahasa ibu lah, pakai bahasa bapak yang bisa dimengerti oleh anak. Apalah gitu. Ya. Enggak usah dibuat-buat, terus apa adanya. Tapi tolong jangan langsung diberikan ke anak. Berikan kepada ustadz-ustadznya. Nanti insya Allah kami yang akan memberikan nasihat bapak ibu itu kepada anak-anaknya. Dan tadi butuh berapa hari menyiapkan nasihat terbaik untuk anaknya? Seminggu? Sebulan? Berapa hari? Ustadz Puji? Berapa hari kira-kira Ustadz? Biar nanti saya yang menyampaikan ke Ihsan. Jangan langsung diberikan dan jangan dibocorkan. Berapa ibu-ibu siap yang wali santri nulis nasihatnya sebisanya, ndak usah panjang-panjang, mau panjang juga boleh. Berapa hari? Seminggu? Siap? Seminggu. Apa? Besok penjenguan. Bisa ini semalam ini nulis nasihatnya. Pokoknya gini, apa yang pengen ibu nasihatkan kepada anak-anaknya, terus harapannya apa? Wes itu. Ya. Yang jauh-jauh ini mana? WA lah, WA. Ya. WA. Yang jauh-jauh yang orang tuanya tidak mungkin ke sini, WA ke siapa biasanya? Ke Ustadz Suparman. Silahkan minta nasihat dan harapan orang tua kepada anak. Itu nanti biar kami yang menyampaikan kepada santri-santri, ini loh nasihat orang tuamu, ini harapannya, tolong ini pegang, rawat, jaga nasihat ini, pegang. Nanti ketika kalian akan lulus, saya tanyakan itu. Ya. Masukkan ini ke lemari kalian, bawa ini ke meja belajar kalian, baca setiap kalian akan belajar itu. Paham ya? Udah jam 6 ya. Jadi itu ya, kita cuma tadi untuk nasihat Luqman Al-Hakim itu apa, silahkan, itu cukup jelas dalam surat Luqman mulai ayat 12 dibaca. Tapi tadi yang menjadi pelajaran bagi kita adalah
agar nasihat kita bisa bekerja kepada anak-anak kita, maka kita harus menjadi orang tua yang ahli hikmah, yang memiliki ilmu, memiliki kefahaman. Itulah kenapa kita mengadakan seperti ini, ya biar kita sama-sama faham. Yang kedua, bahwa nasihat kita bisa sampai kepada hati orang yang kita nasihati, itu manakala benar-benar nasihat, bukan luapan kemarahan, bukan luapan emosi. Seperti itu. Oh, alam bisawab. Mungkin ada ya, jadi adapun nasihat Luqman silahkan baca sendirilah. Nah, itu insya Allah jelas. La tusyrik billah, jangan syirik, birrul walidain, seperti itu. Wallahu alam bisawab. Saya kira cukup ya, sudah hampir jam 6. Ada diskusi? Ya, saya kembalikan kepada moderator. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz LC yang telah menyampaikan tauhidnya. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami secara bersama, dan mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan dapat kita mengambil hikmahnya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, kembali lagi bersama saya. Dan saya lihat tadi teman-teman saya nih, para ikhwan khususnya, kayaknya pada ngantuk ya, pada lemes kayaknya. Kita itu sebagai seorang santri gak boleh lemes, gak boleh loyo, harus semangat. Harus bersemangat dalam mencari ilmu, harus bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh lemes-lemes. Harus bersemangat kepada mencari ilmu. Harus bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masyaallah. Kalau gini kan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya semangat. Saya pun menjadi MC, jadi tambah semangat ya. Jadi tambah jiwa-jiwa muda saya tambah semangat kan. Dan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu semua yang takbir dengan penuh semangat, yang takbir dengan penuh bertenaga, mudah-mudahan yang memiliki hutang semoga hutangnya cepat lunas ya. Amin. Nah ini ya bapak-bapak, ibu-ibu yang aminnya keras biasanya memiliki hutang ya. Dan mudah-mudahan untuk para mas-masnya, mbak-mbaknya, jembluan-jembluan yang belum nikah, mudah-mudahan yang takbir dengan keras, yang takbir dengan penuh tenaga, mudah-mudahan besok cepat nikahnya, cepat ditemukan jodohnya. Amin. Dan ini khususnya untuk para teman-teman saya, para ikhwan yang sholatnya sering masbuk ini ya. Mudah-mudahan besok jangan sering masbuk lagi ya. Amin. Ya termasuk saya juga sih. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu acara Mode Tanya Jawab yang bagi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, santriwan santriwati yang ingin bertanya silakan Pak Bu. Jangan malu-malu bertanya ya bapak-bapak, ibu. Karena ada pepatah mengatakan malu bertanya maka akan sesat di jalan. Makanya untuk bapak-bapak, ibu-ibu jangan malu bertanya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya Iman, orang Satuwasi. Saya bertanya sama Ustaz. Saya baca-baca Al-Quran itu, jadi kami ingin dijelaskan semuanya itu tentang syirik, munafik, dan fasik. Sering saya baca dalam Quran itu banyak sekali. Jadi kami mengatakan mungkin juga di dalam kisah itu ada di dalam hadis saya. Supaya sekarang Ya. Syirik, munafik, fasik. Syirik, apa syirku itu? Syirik itu apa? Oh, syirik, dia cuma syirik. Syirik dalam bahasa Indonesia mungkin artinya beda ya. Syirik dalam bahasa Indonesia itu lebih ke iri ya. Dia cuma syirik. Tapi syirik di sini mungkin maksudnya adalah syirik dalam istilah syariat. Syirik itu menyekutukan. Menyekutukan itu menduakan. Ya, menduakan. Nah, syirik itu nanti tidak bisa dipukul rata. Karena ada syirik besar, ada syirik
kecil. Apa bedanya? Kalau syirik besar itu bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Syirik kecil tidak. Pelakunya masih muslim tapi dia melakukan syirik kecil. Perbedaan kedua, pelaku syirik besar menyebabkan dia kekal di neraka. Pelaku syirik kecil tidak. Bisa jadi pelaku syirik kecil kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia dikeluarkan dari neraka. Yang ketiga, pelaku syirik besar itu merusak seluruh amal. Bapak sholat, bapak zakat, tapi di sisi yang lain bapak juga menyembah selain Allah, maka sholat dan zakatnya itu di sisi Allah sama sekali tidak berharga, rusak. Kalau syirik kecil itu merusak amal yang tercampur dengan syirik kecil. Contoh syirik kecil itu apa? Riya. Riya itu apa? Dari kata ro'a yaro. Riya. Ro'a itu melihat. Berarti kalau riya, orang beramal karena ingin dilihat. Maka yang rusak itu apakah seluruh amal atau amalan yang tercampur dengan riya saja? Yang tercampur dengan riya. Bapak-bapak infak, yang pertama 1 miliar ikhlas, yang kedua 1000 riya. Yang rusak yang 1 miliar apa yang 1000? Yang 1000. Yang 1 miliar ikut rusak tidak? Tidak. Nah, itu bedanya. Adapun munafik itu dari kata nafak. Nafak itu sebenarnya artinya rumah tikus lah kalau bahasa kita. Yang pernah haji kalau di Mina itu ada terowongan. Bahasa Arabnya apa? Nafak, terowongan. Kalau kita lihat tikus, kita hadang dari lubang yang sini, dia akan keluar dari lubang yang lain. Itu dari nafak gitu. Orang munafik kayak gitu. Di depan dia menampakkan keislaman, di belakang dia benci dengan Islam. Mulutnya, lisannya itu cinta dengan Islam, hatinya benci sekali dengan Islam. Itu munafik. Maka yang paling sulit itu ngadepi orang munafik, karena secara zahir dia seperti orang beriman. Maka ayat tentang orang munafik pun penjelasannya paling panjang. Tuh. Adapun fasik, ya dia tahu kalau itu keliru, itu dilarang, tapi tetap dia nekat untuk melanggar, maka dia adalah orang fasik. Sudah tahu itu dilarang, tapi tetap dilanggar. Nah, sudah tahu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan itu, tetap aja dilakukan. Nah, itu nanti bisa disebut sebagai orang fasik. Beda kalau orang nggak tahu hukum. Kan beda. Dia sudah tahu, oh itu dilarang, itu tidak boleh gitu loh. Oh judi itu tidak boleh, oh minum itu tidak boleh, minuman keras. Tapi itu fasik. Oh alam shawab. Jangan bisa dipahami, Pak. Saya mau nanya atau nanya ya. Saya mau bertanya. Oh ini masalah bahasa pun, tapi nggak apa-apa lah. Cuma memang bahasa itu penting. Maka kita menggunakan bahasa yang benar itu juga penting. Kalau pakai bahasa Indonesia ya berarti bahasa Indonesia yang benar. Kalau pakai bahasa Arab ya bahasa Arab yang benar. Adapun bahasa Arab yang dieja ke bahasa Indonesia itu nggak perlu diperdebatkan. Ada insya Allah. Untuk apa manfaatnya itu? Tidak ada. Ya udah, itu ejaan Indonesia tahu insya Allah. Yang benar insya Allah. Udah itu. Kalau yang benar ya pakai hamzah, nun, shin, alif, hamzah gitu kan kalau sekalian. Jadi nggak usah berdebat dengan masalah ejaan itu. Insya Allah atau insya Allah gitu. Gimana sih caranya agar ukhuwah Islamiyah selalu terjaga dan selalu menjaganya dengan baik? Rasulullah SAW itu menyampaikan
dalam banyak hadisnya, orang mukmin itu seperti satu tubuh. Kalau ada satu anggota tubuh kita yang sakit, yang lain apakah cuek atau ikut merasakan sakit? Wah. Semuanya akan ikut merasakan sakit. Rasulullah dalam hadis yang lain mengibaratkan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin kepada mukmin yang lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan. Masjid ini coba seandainya dinding, pintu, pondasi, atap mau berdiri sendiri-sendiri, apakah masjidnya bisa digunakan? Tak akan, ambruk. Itu ibarat perumpamaan yang langsung dijelaskan oleh Rasulullah. Orang mukmin itu yashuddu ba'duhu ba'dha, akan saling menguatkan dan nanti akan saling melengkapi. Adapun masalah warna baju, masalah metode dalam berdakwah, maka tentu kecenderungan orang masing-masing. Nah, ada yang mengambil metode nahi mungkar, setiap ada kemungkaran ditutup di situ. Ada yang macam-macam. Itu masalah metode. Tapi tetap sesama orang beriman itu adalah saling menguatkan. Nah, terus bagaimana? Ya tadi, kembalikan ke hadis tadi. Nah, kalau Rasulullah yang menjelaskan bahwa seharusnya umat Islam itu saling menguatkan, kenapa kita malah saling tercerai-berai? Apakah berarti kita harus setuju dalam satu pendapat? Mustahil. Kenapa ada imam madhab yang 4? Ada Hanafi, ada Maliki, Syafi'i, Hambali. Karena mereka tidak sepakat dalam satu pendapat. Kalau ulama-ulama sekali mereka dengan kapasitas keilmuan mereka, kemudian ternyata juga tidak sepakat dalam satu pendapat, lalu kenapa orang seperti kita sekarang harus memaksakan satu pendapat? Apakah mungkin? Tidak akan mungkin menurut saya. Tidak akan mungkin. Kalau tidak akan mungkin, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, wallahu a'lam bishawab, kalau menurut kami, kita lakukan apa yang kita yakini. Saya yakin dengan ini karena menurut saya ini yang lebih dekat dengan dalil. Silahkan. Tetapi selama itu dalam ranah yang diperselisihkan oleh para ulama, maka kita harus lapang dada di situ dengan perbedaan. Nah, kadang orang ngegas terus, kan? Kita harus lapang dengan perbedaan dalam ranah-ranah yang memang para ulama sejak dulu itu berselisih pendapat, dan tidak boleh saling memaksakan. Nah, tidak boleh saling memaksakan. Jadi, saya mengamalkan ini, tapi saya memilih yang itu misalnya. Ya silahkan. Kalau itu yang engkau yakini, selama itu masih dalam pendapat yang muktabar, yang diakui, maka silahkan. Nah, kecuali kalau pendapat itu adalah pendapat yang sudah menyelisihi ijma', kesepakatan. Cuma masalahnya kita nggak tahu mana yang ikhtilaf, mana yang ijma', kan gitu. Mana yang ijma', mana yang ikhtilaf, kita nggak tahu. Akhirnya semua perkara itu dianggap sebagai ijma', tidak boleh berbeda. Padahal silahkan buka kitab-kitab itu ranah ikhtilaf di kalangan para ulama. Kalau ikhtilaf ya tadi, saya akan mengamalkan apa yang saya yakini dan orang lain tidak boleh memaksa saya ikut dia, keyakinan dia. Orang lain silahkan dia mengamalkan sesuai yang dia yakini. Nanti sama-sama kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita mencela orang yang berbeda padahal masih dalam ranah ikhtilaf, maka celaan kita nanti ada tanggung jawabnya. Alam bisawab. Mungkin itu ya. Jadi caranya gimana? Ya ingat lagi hadis Rasulullah bahwa umat Islam itu adalah seperti satu
tubuh umat Islam itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Wallahu a'lam bis shawab.